Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk di sinkronis yang pertama ya. Sebelumnya apakah sudah pernah bertemu dengan saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, di manajemen keuangan kalau nggak salah ya. Ya, Bu, MKI. Ya, oke. Ketemu lagi di studi kelayakan bisnis. Sebenarnya saya mau menunjukkan sunan, cuman sunannya lagi error ya. Berarti hari ini Anda belum bisa absen. Nanti akan saya perpanjang waktunya. Jangan khawatir ketika sunannya sudah tidak error lagi. Waktunya nanti akan saya sampaikan di grup WA ya, kapan Anda bisa mulai absen dan kapan batas akhirnya. Oke. Sebelum kita mulai kuliah SKB, Anda pastinya sudah mendownload yang namanya RPS ya. RPS itu ringkasan pembelajaran selama 1 semester. Di situ ada ketentuannya, ada materinya, ada metode pembelajarannya. Nah, di situ di metode pembelajarannya ada yang metode sinkronus dan asinkronus. Kebetulan di pertemuan yang keempat hari ini kita masuknya ke sinkronus. Nah, materinya di sini sudah saya share semua. Yang pertama tentang RPS itu sudah saya share di Sunan, kemudian tentang wawasan studi kelayakan bisnis, ini materinya juga sudah saya share, sudah saya kasih contoh latihannya, saya kasih tugasnya juga, dan saya minta Anda untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian ada aspek pasar, ada aspek pemasaran, ada aspek teknik dan teknologi. Ini aspek minggu depan ya. Kalau hari ini sebenarnya batasnya sampai di aspek pemasaran. Nah, sampai di UTS nanti kita masuknya di pertemuan yang ke-7 itu adalah aspek ekonomi, sosial, dan politik. Nah, nanti tugas Anda di UTS, Anda membuat sebuah laporan studi kelayakan bisnis dengan cara apa? Tugas yang sudah Anda kerjakan itu ya Anda kumpulkan. Kemudian Anda bikin sebuah laporan. Nah, ketentuannya nanti lebih lanjutnya ketika pada pertemuan yang ke-7 akan saya sampaikan ya. Nah, hari ini saya mau membahas untuk materi wawasan, materi aspek pasar, aspek pemasaran, dan nanti kalau ada waktu saya masuk ke aspek teknik dan teknologi. Langsung saja saya masuk ke wawasan, di mana wawasan itu adalah pandangan, ya, alasan yang membuat seseorang itu layak untuk menjalankan sebuah usaha. Ya. Di sini ada tahapannya. Untuk membuat sebuah studi kelayakan bisnis itu kan nggak serta-merta ketika Anda mau membuat sebuah usaha, besok paginya langsung Anda kerja, langsung Anda buat usahanya. Tapi kan Anda harus berpikir, Anda harus menghadapi beberapa tahapan-tahapan itu sebelum Anda menyatakan, oke, saya mau menjalankan usaha tersebut. Saya kasih contoh misalnya Mbak Febiarianti. Coba. Mbak Febiarianti, usahanya atau UKM yang dipilih apa, Mbak? Kecap, Bu. Pembuatan kecap manis. Kecap manis, ya. Usahanya di mana, Mbak, itu? Kayen, Pati. Oh, di Kayen Pati. Oke. Berarti Anda sudah menemukan yang namanya great idea. Iya kan? Great idea-nya adalah Anda mau usaha kecap manis. Ya, setelah Anda menemukan usaha tersebut, ya kan? Kemudian langkah kedua ini Anda melakukan tahap apa? Pertama membuat alasan kenapa memilih UKM itu. Ya, itu masuknya ke tahap apa ini? Coba slide saya dilihat, Mbak, yang saya Tahapan penelitian. Iya. Apa yang Anda sampaikan itu maksudnya ke tahap penelitian. Berarti ketika Anda mau memutuskan untuk usaha kecap, itu kan Anda harus meneliti dulu. Ya. Yang Anda harus ketahui apa saja, Mbak?
Peluangnya apa? Peluang apanya? Peluang bisnisnya, Bu. Ya, peluang bisnis itu besar, Mbak. Aspeknya kan banyak. Peluang bisnis di aspek apa? Nah, itu kan salah satunya sudah Anda kerjakan tentang alasannya dulu. Mengapa Anda kok tertarik untuk memproduksi kecap manis? Alasan Anda apa, Mbak? Karena kan di Indonesia tuh banyak yang mengkonsumsi kecap kan, Bu. Kalau kita usaha kecap kan berarti nanti peluangnya besar gitu loh, Bu. Masyarakat Indonesia suka dengan masakan yang berbau kecap. Alasan itu ya. Tunjukkan dengan data, Mbak, dengan angka, dengan ini grafik atau angka. Jadi orang itu bilang bahwa orang Indonesia suka kecap itu yang bilang siapa? Buktinya apa? Faktanya apa? Belum tentu loh sekeluarga Anda itu suka kecap semua. Nah, kalimat seperti itu harus punya pendukung. Jadi ketika membuat sebuah alasan, itu harus didukung dengan data yang valid. Anda bilang bahwa penduduk Indonesia itu jumlahnya sekian. Anda tunjukkan berapa persen yang suka dengan kecap. Dan itu harus melalui penelitian. Dan itu sudah saya contohkan di contoh saya yang wawasan studi kelayakan bisnis itu saya memberikan contoh untuk usaha catering Alna. Ya, saya contohkan di sini. Kenapa saya membuka usaha catering Alna itu? Karena pada kondisi pandemi COVID, di mana keterbatasan aktivitas itu sangat terbatas ya, sehingga ketika orang mau mencari makan, mau mencari bahan-bahan, itu pada saat itu susah. Sehingga kami memberikan terobosan baru. Saya membuat sebuah usaha di mana di masa pandemi itu orang membutuhkan energi yang fit, butuh kesehatan, makanan yang sehat. Dengan cara apa? Delivery. Kita lakukan pengiriman secara online. Nah, itu alasannya dan itu saya dukung sesuai dengan data. Kenapa? Ya memang kondisinya faktanya adalah saat ini terjadi COVID. Apalagi di Kudus, itu kan luar biasa. Karena saya fokusnya di Kudus, sehingga saya mencari bukti-bukti bahwa di Kudus itu dilakukan pemberlakuan pembatasan. Itu faktanya. Jadi enggak ngarang gitu loh. Alasannya itu bukan alasan yang ngarang-ngarang, tapi ada dasarnya. Dan ini ada peraturannya. Ini juga saya sampaikan peraturannya. Kenapa saya harus menciptakan sebuah lapangan usaha catering? Nah, itu alasannya yang masuk akal dan memang kondisi saat ini yang terjadi. Mbak Febiarianti, apakah Anda sudah menemukan bukti pendukungnya, Mbak, datanya? Kalau saya tuh berdasarkan itu, Bu, ke di masyarakat sekitar kan banyak ya kayak di pedagang, terus di toko-toko itu tuh semuanya tuh pasti ada kecap gitu loh, Bu. Apakah kalau penjual itu memiliki kecap itu pasti kecapnya laku? Ya, kemungkinan iya karena kalau di masyarakat Indonesia sendiri kan kebanyakan makanan itu menggunakan kecap. Itu kan kata kamu. Coba kamu cari peneliti lain, Mbak. Orang yang bilang seperti itu siapa? Harus didukung bukti dan pakai angka. Berapa persen masyarakat Indonesia yang mayoritas menyukai kecap? Tunjukkan buktinya. Jadi nggak sekedar Anda pengen usaha kecap karena feeling saya seperti ini. Nah, kita nggak bicara feeling di SKB itu, kita bicaranya secara matematikanya. Karena kita akan memperhitungkan untung ruginya. Kalau memang belum, berarti Mbak Febiarianti masih bisa memperbaiki ya, latar belakangnya harus didukung dengan bukti. Oke. Cukup ya Mbak Febi, bisa nulis di chat nama sama NIM-nya ya. Sekarang Mbak Devi Yuliani.
Mbak Devi, UKM-nya apa Mbak? UKM-nya tote bag souvenir. Souvenirnya berupa apa? Tote bag. Tote bag. Oke. Iya. Alasannya Mbak, kenapa Anda memilih usaha tote bag? Nah, alasannya tote bag itu karena apa? Di Indonesia kan tipenya konsumtif, suka belanja. Nah, kalau belanja biasanya kan pada bawa kantong. Nah, di Indonesia itu apa? Masalah sampah itu banyak. Maksudnya masalah sampah plastik itu masih masih apa itu? Penggunanya masih banyak gitu loh, Bu. Jadinya untuk mengatasi masalah pengurangan sampah, jadi kita ganti pakai tote bag. Nah, berarti ada 2 data yang harus Anda dukung ya. Yang pertama, berapa banyak orang yang konsumtif? Berapa persen penduduk di Indonesia yang konsumtif? Harus Anda cari buktinya. Kan kalau tadi hanya sebatas kalimat kan ya. Dan kalimat itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tunjukkan buktinya. Yang kedua, Anda menyebutkan bahwa sampah plastik itu belum bisa dikelola dengan baik. Tunjukkan buktinya. Berapa jumlah sampah yang memang sangat mengganggu lingkungan? Sampah Ya, yang sebentar, Bu. Hah? Sebentar saya ambil itu. Kemarin tugas kemarin. Ya, sudahkah Anda bikin datanya? Kemarin ada cuman nggak data sih, cuman kayak apa itu menurut itu menurut pakar sampah kayak gitu loh, Bu. Nah, iya, menurut pakar sampah itu kan peneliti ya, yang memang dia Iya, sudah meneliti, itu bisa, namun harus pakai angka, harus pakai prosentase. Kayak iya. contoh saya ini loh Mbak, pada masa pandemik ini kan ada angkanya Mbak. Ini loh yang menunjukkan orang itu percaya bahwa oh iya karena memang kondisi di Indonesia itu orangnya konsumtif sehingga peluang pasar yang akan jadi target Anda itu memang besar. Kan berdasarkan penelitian yang berdasarkan data yang sudah diteliti gitu loh. Kalau Anda nggak Kalau punya ya. data kemarin sampah itu di tahun 2021 di tahun 2021 bulan Februari itu masalah sampah di Indonesia itu setiap tahunnya selalu menyumbangkan sampah 60 juta ton. Nah, itu adalah faktanya, Mbak. Itu yang menyebabkan kamu tertarik untuk saya mau usaha tote bag aja deh supaya apa? Sampah yang berapa persen tadi numpuk itu bisa diatasi gitu. Jadi fakta bisa, tapi diperbaiki lagi ya, Mbak. Pakai fakta itu ya, dikuatkan ya. Tadi yang Ya jumlah udah ada, Bu. sudah ada. Yang Jelaskan di latar konsumtif tadi belakang. belum ada ya, berarti ya. Berapa Kalau jumlah? yang konsumtif Oke, nanti bisa dilengkapi kemarin saya ya. cuma menonjolkan kemarin di latar belakang itu saya cuma menonjolkan kalau di Indonesia itu masalah sampah masih banyak. Ya, oke, nanti bisa diperbaiki lagi ya. Itu kaitannya dengan wawasan. Dan wawasan ini nanti itu kaitannya juga dengan aspek yang selanjutnya, yaitu aspek pasar. Nah, oke, saya lanjut. Mbak, siapa tadi? Devi bisa nulis di chat ya. Iya, Bu, terima Saya kasih. bisa masuk di aspek selanjutnya, aspek pasar. Oke, gantian Mbak Dana Salsabila. Iya, Bu. OKM-nya apa, Mbak? Produksi batu bata merah. Batu bata merah. Oke. Anda sudah masuk di aspek pasarnya ya? Iya. Oke. Kalau alasannya tadi sudahkah Anda dapatkan bukti atau faktanya, Mbak? Data-data faktanya? Di masa pandemi COVID-19, produksi bata merah Bapak Sumarlan tetap bertahan. Produksi batu bata merah di masa pandemi ini, sistem pengerjaannya juga tidak berkumpul dengan orang banyak. Dan di samping itu, permintaan akan batu bata selama pandemi ini juga tetap stabil dan memiliki peluang yang besar di pasar. Karena kan batu bata merah digunakan untuk
pembuatan bangunan, rumah, ruko gitu. Oke. Kalau Berarti bisa saya tangkap ya Mbak, bahwa fokusnya adalah permintaan batu bata walaupun masa pandemi COVID ini tidak ada perubahan penurunan ya, bahkan naik ya. Ya, ya, itu tolong dicari datanya Mbak, dicari angkanya Mbak. Itu Anda ambil data dari mana? ngelihat di produksi itu Bu, di tempat Ya. produksi. Coba Anda buat angka data ya, dari bulan ke bulan itu terjadi kenaikannya berapa. Itu Anda bikin grafiknya, itu sebagai fakta Anda. Jadi ketika orang mau baca studi kelayakan bisnismu itu tertarik, oh ternyata faktanya memang produksinya meningkat ya, bukan produksinya, permintaan batu batanya itu meningkat ya, oh bulan pertama 1.000, bulan kedua 2.000, ya saya tertarik kalau permintaannya naik. Nah itu kan memang fakta yang ada. Itu usaha sendiri atau usahanya siapa Mbak? Usahanya milik tetangga Bu. Nah, itu kan punyanya tetangga. Kalau di SKB itu kan Anda merencanakan untuk bikin usaha yang sama kan? Anda mau bikin usaha kan ini? Nah, itu Anda bisa pakai punyanya pesaing, bisa pakai data dari pesaing. Tetanggamu kan sebagai saingan Anda kan? Nah, itu Anda bisa melakukan penelitian ke sana. Anda tanya, oh permintaannya bulan ini berapa, bulan kedua berapa. Bahkan kalau misalnya di situ pesaingnya ada banyak, Anda kumpulkan dan Anda bikin grafiknya, itu akan lebih bagus. Iya, Bu. Ya, itu PR buat Anda, berarti latar belakangnya Anda perbaiki lagi. Kemudian kita masuk ke aspek pasarnya ya Mbak Dana. Nah, Iya, Bu. sudahkah Anda menentukan bentuk pasarnya? Sudah. Nah, berupa apa pasarnya? Bentuk pasar produsen. Hanya produsen? Sama pasar konsumen, karena batu bata langsung digunakan oleh konsumen. Ya, langsung Membeli dikonsumsi ya. Ya. Nah, poin pentingnya di sini adalah mengukur permintaan dan penawaran pakai angka. Ya, angka ini tidak angka yang sembarangan ya. Ini melalui kuesioner. Anda menyebarkan kuesioner kemana, Mbak? Ke masyarakat, Bu. Masyarakat yang mana? Masyarakat di sekitar desa. Hah? Apakah yang akan beli batu bata Anda itu hanya orang yang ada di sekeliling Anda saja? Tidak. Nah, berarti Anda mau melihat berapa banyak orang yang mau beli itu apakah hanya di sekeliling Anda saja? Tidak. Nah, kuesioner Anda berarti yang nggak hanya terpacu di lingkungan Anda. Anda sabarkan sebanyak-banyaknya supaya Anda bisa melihat proyeksi permintaan tersebut. Di tempat Anda kan sudah saya uploadkan di Sunan itu untuk yang sebelum tugas kan ada ini ya, contoh untuk aspek pasar ya. Angka ini bukan angka sembarangan karena ini berdasarkan kuesioner yang saya ini sebarkan. N itu kan ada rumusnya ya. Saya asumsikan 1 tahun itu 12 bulan dan 1 bulannya itu produksinya rata-rata 30 hari. Saya pakai catering Alna ya. Berarti saya pakainya kardus atau paket. Nah, setiap harinya itu permintaannya ada 200 paket atau 200 bungkus. Ini berdasarkan kuesioner yang saya bagikan. Nah, setiap tahun itu akan terjadi kenaikan sebesar 10%. Nah, ini kenapa tahun 2022-nya 79.200 karena dia naik 10%-nya. Kenapa ini di tahun 2021? Karena kan kita mau memulai usahanya di tahun 2021 dan kita akan memproyeksikannya 5 tahun ke depan. Usaha Anda ini layak nggak untuk dijalankan selama 5 tahun ke depan? Sudahkah Mbak Dana seperti itu proyeksi permintaannya? Ya, Bu, layak untuk dijalankan untuk 5 tahun ke depan karena mengalami peningkatan. Ya, ini belum bikin kesimpulan. Ini baru Anda bikin proyeksinya, baru merencanakan loh. Kesimpulannya nanti kalau aspek semua sudah terlalui baru Anda simpulkan.
Nah, apakah Mbak Dana sudah membuat proyeksi permintaan seperti ini? Maaf, gimana Bu tadi macet-macet terkendala sinyal. Apakah Anda sudah membuat proyeksi permintaan seperti yang sudah saya sampaikan di Excel ini? Sudah. Sudah. Apakah ada kenaikan enggak dari tahun ke tahun? Ada Bu. Ada. Key-nya itu adalah rata-rata satu orang itu beli produk Anda berapa? Ya. Dan ini juga terjadi kenaikan 10% ya. Saya asumsikan aja 10%. Nah, dari permintaan ya, ini kita sandingkan dengan penawaran. Kalau permintaan itu kuesionernya kita bagikan ke konsumen, tapi kalau penawaran ini kita bagikan ke pesaing kita. Seberapa banyak pesaing kita yang sudah menjalankan usaha batu bata, kan gitu. Kalau di catering Alna, ini saya asumsikan ada 3 pesaing yang sudah mengisi pasar. Dan saya mau mengisi pasar tersebut. Ini saya asumsikan ada UKM A, B, dan C. Ini 3-tiganya baru mencapai 64.800. Padahal permintaannya adalah 72.000. Berarti kan ada gap, ada selisih. Nah, selisihnya ini, peluangnya ini. Peluang Anda bagaimana Mbak Dana? Dari tahun ke tahun terjadi kenaikan enggak peluangnya? Iya Bu. Berapa persen kenaikannya? 10%. Tahun pertama 10%. Iya, dari tahun ke tahun 10%. Sama semua berarti 10, 20, 30 gitu. Apa peluangnya 10% sama semua? Enggak Bu, benar. Nah, ini kan berdasarkan tugas yang sudah Anda kumpulkan kan berarti? Tahun pertama 30%, tahun kedua 36%, tahun ketiga 42%, tahun keempat 46%, tahun kelima 50%. Wow, luar biasa ya. Peluangnya hampir 50% lebih ya, berarti di tahun kelima ya. Nah, Iya. nanti akan kita sandingkan dengan aspek finansialnya. Ini kan baru rencana ya, belum tahu nanti outputnya seperti apa, karena ini baru perencanaan. Gitu. Oke, saya kembali ke yang lainnya. Coba Mbak Sofi Devita. Bisa nulis di chat ya Mbak? Iya Bu. Aspek pasarnya, usahanya apa Mbak Devita? UMKM usaha mebel furniture pintu. Bikin pintu ya. Pintu yang dari kayu ya berarti ya. Oke, sudahkah Anda bikin tabel permintaan dan penawaran, Mbak? Sudah. Sudah. Ada kenaikan enggak peluangnya? Ada, Bu. Peluangnya berapa persen? Saya bikin 10% semua. Ini. Nah, tabel proyeksi pasar Anda hasil akhirnya berapa persen? 10%. Saya bikin 10% semua. Hah? Ya nggak bisa kan, Mbak? Tahun keduanya berapa? 10% juga. Berarti Anda tidak nyebar kuesioner kalau 10% semua. Kalau Anda nyebar kuesioner, antara permintaan dengan penawaran itu pasti berbeda. Sudahkah Anda nyebar kuesioner? Saya bertanya kepada pembeli, Bu, tapi tidak nyebar. Oke, sama aja ya. Tetap aja itu nyebar kuesioner ya. Permintaan sama penawaranmu itu gede permintaan apa gede penawaran? Penawaran. Kalau Anda lebih gede dari penawaran, itu Anda tidak punya peluang. Ya enggak? Uang yang diminta 1 juta, tapi yang jual 2 juta. Kan berarti lebih.
Malah sampai nggak laku kalau seperti itu. Berarti Anda nggak punya peluang untuk usaha mebel tersebut, Mbak. Mudah nggak? Iya, Bu. Ya nggak? Iya. Jangan keliru loh. Kalau orang itu mintanya hanya 1.000 unit misalnya ya, tapi si penjual itu mampu memproduksi 2.000 unit. Kan ada 1.000 unit yang tidak laku. Itu berarti Anda tidak punya peluang untuk usaha tersebut. Berarti Mbak Sofi pola pikirnya nggak seperti itu. Dari kasat mata aja, studi kelayakan bisnis Anda sudah terlihat tidak layak. Karena permintaan dengan penawarannya jauh. Mudah nggak Mbak Sofi? Betul, Bu. Nah, itu silakan diperbaiki lagi ya, mumpung masih banyak waktunya, karena nanti akan saya minta untuk di UTS itu. Oke, sekarang ganti. Mbak Febi Arianti. Udah belum ya Mbak Febi tadi ya? Mbak Sofi bisa nulis di chat ya. Mbak Febi, Ya, Bu. Sudah tadi gimana? kok, Bu. Tadi sudah ya? Oke, ganti yang Iya. lain. Mbak Ajeng Hapsari. KM-nya apa Mbak Iya, Ajeng? Bu. Jenang Kudus. Oke, kita lanjut ke permintaan sama penawaran ya. Gede mana Mbak permintaan sama penawaran Anda? Permintaan. Oke, kalau permintaannya lebih gede dari penawaran, itu ada peluang nggak berarti? Ada. Ada. Nah, itu yang betul. Apakah Anda sudah nyebar kuesioner? Saya bertanya sama orang sekitar aja sih, Bu. Oke, permintaan Anda berapa coba Mbak di tahun 2021? Maksudnya persenannya atau Enggak, yang tabel proyeksi pasar tolong dibacakan. tabel proyeksi permintaan yang itu, Bu? Ini loh slide saya dilihat. Nah, coba Oh. Anda sesuaikan dengan tugas Anda. Permintaan Anda berapa di tahun 2021? Tahun 2021 permintaan itu 90 juta, Ya. penawaran 54 juta, selisihnya 36 juta, peluangnya 40%. Nah, peluang 40% itu tinggi loh. Iya kan? Anda bisa Iya. menangkap 40% dari pasar. Berarti baru terisi 60%-nya. Anda bisa menjual sebanyak 40% produk jenang itu di pasaran. Dan tahun keduanya peluangnya berapa, Mbak? 45%. Sampai tahun kelima berapa persen? 57%. Oke. Ya, cukup ini ya. Peluangnya cukup tinggi ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang lanjut ke segmentasi target dan posisinya. Anda mau jualannya di mana, Mbak? Itu sih, ini kan jenang Kudus kan, berarti saya pengennya di Kudus. Cuma pembelinya itu target saya tuh bukan hanya masyarakat Kudus, namun itu pariwisatawan yang mau beli oleh-oleh khas Kudus, jadi belinya jenang gitu. Nah, itu berarti Anda bikin daftarnya ya, Mbak. Siapa saja target Anda? Kalau di tempat saya ini, kan saya memang targetnya adalah di sebuah kecamatan ya. Jadi saya menceritakan kecamatan tersebut. Kalau Anda targetnya tidak hanya di lingkungan sekitar, tapi orang luar, Anda tulis, Anda list siapa saja yang jadi target Anda. Oke. Oh gitu. Berarti, Oke, Mbak. Ya? Berarti itu target saya itu berarti dari luar Kudus yang sedang berusaha jenang gitu, Bu. Loh, bukan toh Mbak. Ini tuh konsumen Anda siapa? Segmentasi target itu konsumen Anda itu siapa, Mbak? Tadi sudah Anda sebutkan. Anda list di sini siapa saja. Nah, kalau bicara pesaing itu ya yang Ada berapa banyak pesaing jenang Kudus Anda, Mbak? Ada 11.
usaha. Sudah Anda list? Sudah. Nah, UKM ini kan ada 11 kan, Mbak? 11 ini ada kaitannya dengan ini, penawaran. Di N ini, Mbak. Tadi kan saya penawaran itu tadi ada 3 UKM ya. Nah, Iya. yang menawarkan jenang itu ada 11 UKM. Kalau tadi kan saya hanya 3 UKM yang menawarkan catering ya. Ya. Jadi nanti bisa saya cek ya antara permintaan ini dengan pesaingnya. Angkanya harus sinkron karena nanti kaitannya dengan finansial gitu. Iya, Bu. Oke, sudah cukup ya, Mbak? Iya. Mbak siapa tadi? Acing. Oke, sudah cukup bagus, Mbak Azeng. Saya lanjutkan untuk yang aspek selanjutnya, berarti aspek pemasaran ya. Yuk, ganti Marcella Thalia. Iya, Bu. Oke, UKM-nya apa, Mbak? Keripik singkong, Bu. Keripik singkong. Benar, saya tak nulis ini dulu. Tempatnya di mana usahanya? Di Pekalongan, Bu. Di Pekalongan. Oke. Terus target Anda siapa? Konsumen Anda. Kota tempat tinggal saya sendiri sama ntar mau online, Bu. Harus jelas ya konsumennya ya. Online itu siapa yang dituju? Anak-anak kah? Orang tua kah? Dewasa kah? Anak bayi kah? Harus jelas siapa konsumen Anda. Oke, saya lanjut ke pemasaran ya. Pertama, di aspek pemasaran Anda akan belajar tentang kebijakan produk. Mbak siapa tadi saya kok lupa? Mbak Aceng ya? Yang keripik singkong tadi siapa? Keripik pisang. Marcella, Bu. Oh, Mbak Marcella, oke. Kebijakan produk keripik pisangnya bagaimana? Saya ini membuat 2 varian rasa, Bu. Rasa jagung manis sama rasa balado. Sama kemasannya juga beda-beda. Iya kemasannya. Kemasan yang isi 50 gram sama yang isi 120 gram. Ya, dikemasnya pakai apa? Pakai plastik, Bu. Plastiknya yang seperti apa? Plastik yang apa Nah, ya, itu Bu? Anda ceritain di sini loh. Kan Anda sudah iya. ngerjain toh, Mbak? Iya. Itu spesifikasi keripik pisang Anda ceritain di situ. Saya punya 2 varian, keripik pisang rasa A, rasa B. Nanti beratnya ada yang 500 gram, ada yang 1000 gram, misalnya ya. Terus nanti saya kemas dalam bentuk plastik yang tebalnya berapa mili supaya tidak gampang ini lemas. Kemudian saya kasih perekatnya yang model apa supaya kualitasnya terjaga. Kemudian saya kasih kemasannya itu dikasih label atau di stiker atau diapain supaya orang itu tertarik. Nah, itu semuanya Anda ceritakan di kebijakan produk. Betul enggak, Mbak? Bu. Sudah Iya, kan seperti mudah. itu? Saya cuma tak ceritain pakai plastik polos dengan ukurannya, Bu. Iya, berarti kan orang nggak tertarik dengan produk Anda. Ceritakan bahwa produk Anda itu menarik buat Anda. Bukan Iya, buat Bu. Anda ya, buat orang yang mau beli. Misalnya orang kalau mau beli oleh-oleh, ya kan? Iya.
sekedar ceripeng pisang kan gitu. Tapi ketika kemasannya dikemas dengan baik dan itu menarik, kemudian kemasannya itu nggak bikin cepat melempem, itu orang akan senang, Mbak. Walaupun isinya sedikit, tapi ketika dikemas dengan eye catching, itu saya kira akan lebih bagus gitu. Paham ya Mbak Marcella ya? Ceritain Paham, Bu. semuanya Mbak. Harganya bagaimana Anda ceritakan? Yang harga ini tipe ini harganya segini itu ceritain semua Iya, Bu. ya. Untuk yang terakhir itu sebenarnya minggu depan ya, teknik dan teknologi itu ya rencananya nanti ya kualitasnya. Anda punya kualitas berapa macam? Kenapa, Terus, Bu? kualitas Anda hanya satu macam apa berapa macam? Satu, Bu. Hanya satu macam ya, nggak ada yang grade A, grade B ya. Iya, Bu. Ya, habis itu ceritain dong proses produksinya. Proses produksinya dimulai dari mana? Langkah-langkahnya. Kemudian Iya. teknologi itu adalah alat-alat yang Anda gunakan. Berarti kan Anda butuh pengepres kan, Mbak? Iya, Bu. Ya, pengepresnya itu harus cari pengepres yang memang dia ini tahan lama dan buat gambarnya. Ya, kalau nggak tahu ya bisa googling ya, bisa dicantumkan di situ. Nah, ini kan saya catering ya, saya tunjukkan kompornya yang seperti ini, pancinya yang seperti ini. Sama ketika Anda mau usaha keripik pisang, ya alat yang dibutuhkan apa? Alat yang penting. Gitu. Nah, ini penting, layoutnya. Jadi dapurnya itu disetting jangan sekedar dapur ya, supaya ketika melakukan proses produksi itu enak kerjanya, hasilnya maksimal. Mbak Marcella, oh belum sampai sini ya. Iya, belum, Kan Bu. berarti ya.